Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diana C. Saya dari program studi PGSD. Nah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama melakukan uji hipotesis menggunakan aplikasi SPSS. Nah teman-teman, sebelum masuk ke dalam aplikasi SPSS, yang perlu kita siapkan adalah kita perlu memiliki data yang kita masukkan di dalam Excel. Nah, data yang saya miliki yaitu data berat badan anak SD kelas 5A dan kelas 5B. Nah, teman-teman, setelah kita memiliki data di Excel, hal berikut yang perlu kita lakukan adalah kita membuka aplikasi SPSS. Nah, teman-teman, dalam aplikasi SPSS tampilannya seperti ini, teman-teman. Dan terdapat dua bagian. Yang pertama ada data view dan yang kedua ada variabel view. Nah, data view ini kita isi dengan data berat badan yang ada pada Excel. Dengan cara kita masuk kembali ke Excel, kemudian kita copy dan kemudian kita masukkan ke dalam SPSS ini, teman-teman. Nah, setelah nilainya kita masukkan, nah di sini di bagian atas terdapat namanya yaitu variabel 002 dan variabel 003. Nah, yang perlu kita lakukan yaitu teman-teman kita harus mengganti nama dari tabel-tabel ini. Nah, bagaimana caranya teman-teman? Ya, caranya yaitu kita masuk ke dalam variabel view yang ada di samping data view ini, teman-teman. Nah, kita tinggal menggantinya pada bagian nama dengan berat badan kelas A. Nah, kita ganti namanya dengan berat badan kelas A dan berat badan kelas B. Nah, di sini teman-teman tidak bisa menggunakan spasi, jadi kita menggunakan tanda apa saja. Nah, kemudian teman-teman kita kembali pada data view. Maka dengan otomatis namanya akan berubah. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam tahap pengujian data deskriptif. Nah, teman-teman, di sini ada banyak pilihan, ada file, ada edit, view, data, transform, analyze, dan sebagainya, teman-teman. Yang harus kita pilih yaitu kita memilih analyze. Nah, setelah kita pilih analyze, teman-teman, terdapat banyak pilihan. Nah, yang perlu kita pilih adalah kita memilih deskriptif statistik. Nah, setelah kita memilih deskriptif statistik, teman-teman, di sini terdapat beberapa pilihan lagi. Nah, yang perlu kita pilih yaitu explore. Nah, setelah kita memilih explore, teman-teman, terdapat dua bagian yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Bagian kiri berisi variabel berat badan kelas A dan bagian kanan, teman-teman, yaitu dependent list. Nah, yang harus kita lakukan yaitu kita memindahkan variabel yang ada di bagian kiri ke bagian kanan. Kita tekan di bagian ini, teman-teman, kemudian kita tekan panah. Begitu juga dengan yang satunya. Nah, setelah keduanya berpindah ke dependent list, teman-teman, yang perlu kita lakukan lagi yaitu kita memilih plots. Nah, setelah kita memilih plots, kita memilih normality plots with test. Setelah itu kita tekan continue dan OK. Kita tunggu beberapa saat, teman-teman, dan hasilnya akan keluar. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Ada di tabel pertama yaitu ada deskriptif. Nah, teman-teman, di sini ada berat badan kelas A dan berat badan kelas B. Ada minimum, maksimum, ada median. Di sini kita bisa lihat mediannya yaitu 37, teman-teman. Ada standar deviasi, teman-teman, yaitu 4,14. Nah,
Ada juga minimum yaitu 33 dan maksimum yaitu 47. Nah, teman-teman, begitu juga dengan berat badan kelas B. Minnya yaitu 39,18 dan medianya yaitu 38. Ada standar deviasi yaitu 2,71, minimum yaitu 35 kilo dan maksimum adalah 44. Nah, teman-teman, pada tabel kedua yaitu tabel test of normality. Nah, tabel tes normalitas ini teman-teman terdapat dua bagian yaitu Kolmogorov-Smirnov dan Shapiro-Wilk. Nah, di Shapiro-Wilk dan Kolmogorov-Smirnov teman-teman juga terbagi menjadi 3 bagian yaitu statistik, DF dan SIG. Nah, teman-teman, terdapat aturan normalitas yaitu apabila SIG yang kita dapat lebih besar dari 0,05, maka data yang kita miliki dapat dikatakan normal. Nah, di sini dapat kita lihat teman-teman bahwa SIG berat badan kelas A yaitu 200 dan SIG berat badan kelas B yaitu 0,171. Nah, teman-teman, data yang kita dapat lebih besar dari 0,05, maka data ini dapat dikatakan sebagai data normal. Nah, sekian teman-teman. Terima kasih.